Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu untuk kita semuanya, kakak-kakak semua. Sebelumnya saya mau tanya kepada kakak-kakak semua, sudah makan siang semuanya, Kak? Sudah. Sudah. Kak Pandu, sudah makan siang, Kak Pandu? Masih di sekolah ya, Kak Pandu ya? Oke, aman Kak Pandu ya, berarti ya. Baiklah kakak-kakak semuanya, pertama dan yang paling utama di sini patutlah kita mengaturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, sehingga kita masih bisa berjumpa di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Banyak sekali informasi yang ingin saya sampaikan pada kakak-kakak semuanya, yang mana pada kesempatan siang hari ini di ruang virtual ini kita akan memasuki dan kita akan membahas berkaitan dengan aksi nyata kakak-kakak semuanya. Sebelumnya di sini saya mengucapkan selamat kepada kakak-kakak semuanya yang sudah mengerjakan atau sudah menyelesaikan post-testnya, dan alhamdulillah nilai dari kakak-kakak semuanya sangat memuaskan dan di atas KKM semua atau di atas ambang batas semuanya. Karena dari nilai post-test itu poinnya besar di dalam penentuan kelulusan, 15% itu Sebut Kak. Nah, saya sebut yang paling tinggi saja. Paling tinggi itu diraih belum Kak Suyut. Paling tinggi itu diraih oleh 2. Ada Kak Rudini dan Kak Marlina. Itu paling tinggi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kak Rudini dan Kak Marlina. Oke, untuk yang lainnya alhamdulillah aman dan sangat memuaskan semuanya untuk nilai-nilainya kakak-kakak semua ya. Karena informasinya memang 15% itu untuk penentuan kelulusan atau nilai yang diambil itu 15% itu dari post-test kakak-kakak semua. Ya silakan Kak Sunarti gimana? Gimana Kak Sunarti? Salah mencet kalau Pak itu, Pak. Oh, salah mencet ya Sunarti. Oh, tadi mau ngasih tepuk tangan ya. Iya, tadi mau ngasih tepuk tangan buat Kak Marlina sama Kak Rudini tapi rasanya. Oke, enggak apa-apa Kak. Siap. Buanglah gambar tangan tuh. Ya. Dan alhamdulillah kayaknya di kelas kita yang full semuanya lulus atau selesai semua di atas KKM dengan nilai yang memuaskan. Saya sempat konsultasi dengan beberapa fasil dan ternyata ada juga beberapa yang di bawah KKM masih. Jadi karena poinnya besar 15% itu diambil dari post-test dan alhamdulillah untuk kelas 13 yang sangat menginspirasi semua peserta di kelas 13, nilai post-testnya sangat memuaskan kakak-kakak semuanya. Oke, kakak-kakak langsung saja untuk pertemuan kita siang hari ini kita akan mengupas tuntas berkaitan dengan aksi nyata. Dan alhamdulillah kakak-kakak semuanya kita sudah sampai pada titik ini kakak-kakak di mana kita melaluinya sangat luar biasa sekali kakak-kakak ya, mengorbankan waktu, mengorbankan kebersamaan dengan keluarga. Apalagi yang sampai masih di sekolah, pokoknya salam respect buat kakak-kakak semua. Mohon izin untuk share screen. Oke. Sudah muncul kakak-kakak? Belum Kak. Belum Kak ya. Muncul Kak Suyut Pak. Ada Bu.
Nasib Nah, muncul Kak. muncul. Oke. Ibu Sri, ada suaraku, Bu Sri? Ada Dan belagaknya suaranya. mulai dari Kak Rudini sama Kak Marlina tuh sama persis besaran nilainya dan dua-duanya tertinggi. Apa berbarengan atau gimana Kak mengerjakannya, Kak Rudini, Kak Marlina? Saling contoh kalau Kak dia tuh. Jauh, Pak, dia tuh. Semeter dengan Oh, jauh Kak ya? jauh. Oh iya, yang Saling satu di saling sini. contoh, suka disukai, suka disengarilin. Kalau aku dengan Pak ini dekat. Tapi Virtual jadi sama kamu. persis. Waktu ngerjakan postingnya virtual dia berdua coba. Oh, virtual, iya. Ya. Dan dua peserta Mirza ini iri yang Kak. Dengan Kak Mirza itulah virtual. Lagi tengok yang lain nggak? Oke, kakak-kakak semuanya, untuk Gmat kita atau virtual kita akan membahas tentang aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kakak-kakak semuanya. Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada sedikit perintah atau tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebijakan. Jadi saya mengajak kepada semua peserta atau semua kakak-kakak yang hadir pada ruang virtual ini, kita sejenak untuk berdiam diri tanpa ada yang bersuara, menenangkan hati, menenangkan pikiran, lepaskan semua beban, hutang-hutang nggak usah dipikirkan, fokus kepada belajar untuk memunculkan rasa syukur. Jadi yang kita timbulkan dalam pikiran untuk berdiam diri nanti hanya rasa syukur, rasa ingin tahu, dan kebajikan. Permasalahan hutang, permasalahan yang tetek bengek, lepaskan dulu kakak-kakak. Oke, siap kakak-kakak? Siap, Kak. Siap Kak. Oke, siap. 2 menit kita berdiam diri. 2 menit apa 2 jam Kak Mirzak? 2 jam jadi Kak. 2 jam. 2 menit Kak ya. Kita tenang, tidak bersuara. Mohon semuanya di mute. Saya juga akan mute juga. Dan tidak ada yang kakak-kakak pikirkan kecuali rasa syukur kakak-kakak. Hitungan ketiga dimulai kakak-kakak ya. 1, 2, 3. Baik kakak-kakak, cukup. Apa yang kakak-kakak, apa yang ada di pikiran kakak-kakak ketika kakak-kakak berdiam sejenak tanpa memikirkan hal apapun yang muncul pertama kali dalam pikiran kakak apa? Ada yang mau berpendapat kakak?
Gimana Kak Mirza? Pikiran dengan Apakah ya, gimana Kak? pikiran dengan tugas-tugas ini. Kepikiran dengan tugas-tugas. Iya. Oke. Jadi ketika berdiam diri, tenang, fokus, yang dipikir malah yang datang pertama kali tugas-tugas Kak ya? Iya, yang bakal dihadapi malahan, Kak. Oh, yang bakal dihadapi. Oke, kalau Kak Mirza tugas-tugas. Yang lain, Kakak silakan. Kak Suyut, apa yang terlintas di pikiran ketika Kakak berdiam diri tadi, Kak? Masih kosong, Kak. Tadi kebetulan cuaca panas, tidak konsentrasi aku tadi. Oh, jadi nggak konsentrasi Kak ya? Nah, Hati-hati Oke, berarti Kak. kemasukan kosong pikiran tuh. Oh, adakah yang teringat mantan, Kakak-kakak? mantan. Tidak teringat Kak lagi kalau Soyun, mantan. ingatkan Tidak saya. teringat Hilang lagi. mantan Kak Soyut. Tidak teringat lagi kalau mantan. Kalau teringat mantan berarti mesti cinta. Kan tidak teringat lagi di mantan. Hilangnya mantannya tuh ya. Mesti sayang kalau teringat mantan. Masuk Pak Eko. Oke, kakak-kakak di dalam diam tadi kita diminta untuk fokus belajar untuk memunculkan rasa syukur kakak-kakak. Di mana banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang sudah kita dapatkan dari ujung rambut sampai ujung kaki kakak-kakak semuanya. Kalau kita mau melihat nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita sangat banyak sekali kakak-kakak, dan tidak bisa dihitung. Dan Allah tidak meminta itu semua untuk menghitung kakak-kakak semuanya. Mulai dari nikmat-nikmat yang sebenarnya kita anggap sepele padahal sebenarnya luar biasa sekali nikmat itu yang diberikan kepada kita. Nah, contohnya saja nikmat mata kita bisa berkedip kakak semuanya. Nah, itu kalau kita mau melihat itu adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Bayangkan saja kita nggak usah berjam-jam ya. 10 menit saja mata kita tidak bisa berkedip. Kira-kira apa yang terjadi gitu. Nah, kalau kita mau berfokus, berdiam diri, itu semua tidak terlepas dari semua pemberian dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Begitu pula dengan kita semuanya bisa berkumpul di sini kakak-kakak semuanya. Kita bisa berkumpul di sini, kita bisa menjalankan kegiatan PKG ini semua ya tidak terlepas dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa berjumpa, berkumpul, kemarin kita bisa bertatap muka, bisa ketemu Kak Mirza, Kak Sunarti, Kak Suyut, Kak Sri. Nah, itu semua adalah pemberian atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oke, kita next saja kakak-kakak. Di sini ada kesepakatan bersama, sudah sering kita sampaikan. Selanjutnya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan koneksi antar materi, yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Nah, karena kita fokus kita di sini pada aksi nyata, kakak-kakak. Apa yang harus kakak-kakak lakukan atau apa yang harus kakak kerjakan pada penugasan aksi nyata ini, kakak. Nah, di sini ada agenda kita. Yang pertama refleksi koneksi antar materi. Selanjutnya penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi, keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, lini masa 20 menit, dialog, diskusi dan tanya jawab. Nah, di sini nanti ada sesi dialognya, kakak. Jika semua sudah saya sampaikan, kakak ada yang belum paham berkaitan seperti apa tugas aksi nyata yang kakak-kakak akan buat, seperti apa video pembelajaran yang akan kakak buat, nanti akan ada sesi diskusinya kakak-kakak semuanya. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Kita masuk ke refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Kakak-kakak langsung saja. Nah, di sini ada pertanyaan juga. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Nah, sejauh apa pemahaman kakak-kakak semua berkaitan dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke. Silakan kakak-kakak untuk present dan berpendapat sejauh apa pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar yang efektif. Nah, jadi keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu menurut kakak yang seperti apa? Silakan kakak-kakak semuanya tanpa terkecuali untuk bisa berpendapat dan aktif di dalam ruang virtual ini. Silakan kak.
Menurut Kakak, keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu yang seperti apa? Pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, Kak. Pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nice. Terus selanjutnya Kakak ada lagi? Kak Suyut? Selain Kak Pandu, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ada lagi Kakak? Keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu yang seperti apa? Dengan banyaknya ide-ide atau modifikasi dalam pembelajaran, Kak. Oke, memunculkan ide-ide dan memodifikasi di dalam pembelajaran. Oke. Baik juga. Silakan yang lainnya, Kakak. Penguasaan materi. Penguasaan materi, ya. Ada lagi yang lain, Kak? Kalau materi. Nah, di sini ada pertanyaan selanjutnya, apakah semua yang kakak-kakak sampaikan tadi berkaitan keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira kalau semua itu diterapkan, apakah sudah mendukung paradigma kakak atau mindset kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Gimana kakak-kakak? Apakah sudah mendukung ketika keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini kita terapkan? Sangat mendukung. Sangat mendukung. Iya, keren sekali. Sangat mendukung kakak ya. Jadi semua modul yang kita pelajari di sini, kakak-kakak, muaranya atau tujuannya kita dituntut untuk merubah paradigma kita, kakak, dari paradigma lama ke paradigma baru, yang mana pembelajaran PJOK itu harus berpusat kepada peserta didik. Oke, kita next. Sini ada pertanyaan lagi, kakak-kakak. Kalau pertanyaan di sampingnya yang ini, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sudah jelas jawabannya, sangat mendukung sekali terhadap paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini ada pertanyaannya lagi. Sejauh apa pemahaman kakak terkait strategi mengajar? Sebelumnya sejauh apa atau apa yang kakak ketahui atau kakak ingat-ingat kembali berkaitan dengan strategi mengajar, kakak-kakak? Kemarin kita sudah masuk pada strategi mengajar pada modul 2.2 insya Allah. Strategi mengajar. Apa Kak strategi mengajar? Strategi mengajar, di dalam strategi mengajar atau modul strategi mengajar kemarin kita sudah belajar macam-macam gaya dalam mengajar. Kakak, ada apa saja Kak gaya-gaya dalam mengajar Kak? Ada komando. Ya. Terus Timbal balik. Balik. Iya, terus Konvergen. Iya, terus Konvergen apa? Latihan. Ya, perbaikan diri. Diferensi. Iya, benar. Perbaikan diri. Ya, jadi kita sudah memahami gaya-gaya di dalam mengajar. Dan di sini ada pertanyaan pemantiknya, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung? Sudah jelas, ketika kita memahami gaya-gaya dalam mengajar itu sudah sangat mendukung sekali terhadap paradigma kita tentang PJOK yang berpusat pada peserta didik. Artinya kita bisa membedakan kakak-kakak, oh gaya mengajar apa sih yang tepat untuk saya terapkan di dalam peserta didik saya. Oh, kira-kira kalau komando ini berpusat kepada peserta didik apa enggak? Nah, sudah ketika kita memahami tentang strategi mengajar, kita sudah jelas
prinsip atau mindset atau paradigma baru kita mulai kita tanamkan kakak-kakak semuanya. Lanjut kita ke sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak. Nah, kemarin kita sudah belajar juga tentang model pendidikan gerak kakak-kakak. Ini pertemuan kita pada saat luring kakak-kakak ya, ada model pendidikan gerak. Nah, ada apa saja yang kakak ingat di dalam model pendidikan gerak? Apakah? Kita kemarin di dalam model pendidikan gerak, kita juga sudah belajar konsep gerak. Silakan kakak-kakak. Di dalam model pendidikan gerak, kita yang sangat membekas kita belajar tentang konsep gerak. Ada apa aja konsep gerak? Konsep kakak-kakak? ruang, konsep ruang, ya. konsep Terus usaha, tubuh dan keterhubungan. Keterhubungan, iya benar sekali Kak Pandu. Pertanyaannya apakah pemahaman terkait semua itu sudah mendukung paradigma? Sudah jelas ketika kita memahami semua model pendidikan gerak beserta dengan konsep gerak, ya, sudah jelas paradigma kita akan berubah menjadi paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kita lanjut. Nah, di sini sejauh apa pemahaman saya terkait pendidikan kebugaran? Ini model pendidikan gerak, sekarang pendidikan kebugaran. Oke. Silakan kakak-kakak. Apa yang kakak-kakak ingat tentang materi model pendidikan kebugaran? Apakah? Mengenai denyut nadi, Kak. Oke, benar. Artinya kita sudah mulai belajar menghitung denyut nadi maksimal, kakak-kakak ya. Nah, rumusnya apa, Kak? 220 dikurangi umur. Usia. Iya, 220 dikurangi usia. Jadi denyut nadi maksimal tiap orang itu berbeda-beda. Ya. Apakah pemahaman kakak terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sudah jelas. Jika kita memahami tentang model pendidikan kebugaran, paradigma kita berkaitan dengan PJOK yang berpusat pada peserta didik, sudah sangat mendukung. Jadi ketika kita sudah mengetahui denyut nadi maksimal kita bisa tahu jika kita melakukan aktivitas, aktivitas kita jangan sampai mengalami kelelahan yang sangat dan denyut nadi kita melebihi denyut nadi maksimal kita. Nah, next selanjutnya, sejauh apa pemahaman kakak terkait sport education model? Nah, apa yang paling kakak ingat pemahaman kakak terkait SEM atau sport education model? Yang paling kakak ingat apa? Membuat apa? sebuah pertandingan, Kak. Apakah hanya sebatas membuat pertandingan? Rasa tanggung jawab dalam mengemban tugas. Rasa tanggung jawab di dalam mengemban tugas. Iya. Jadi poinnya ada di yang disampaikan Kak Mirzak tadi, di mana peserta didik itu kita menumbuhkan rasa tanggung jawab dari peserta didik di dalam mengemban tugas yang sudah ditentukan atau di dalam pos-pos yang sudah ditentukan. Oke. Di mana itu nanti akan menjadi bekal untuk peserta didik ketika peserta didik terjun langsung di lingkungan masyarakat. Kita kemarin sudah mengilustrasikan
tentang SEM atau Sport Education Model, di mana atlet terbaik dari kelas kita diraih oleh siapa, Kak, kemarin, Kak? Kak Dio. Kak Dio, iya. Dan yang sering jatuh-jatuh kemarin? Kak Suyut. Mawar hitam. Suyut. Mawar hitam. Oh, Kak Suyut ya, tapi luar biasa sekali antusiasnya Kak Suyut dan rasa berjuangnya bagaimana tim dari kelas 13 bisa menang sampai rela jatuh-jatuh Kak Suyut ya. Kemarin kita menang semua Pak, gimana Kak? Kalah ya Kak, yang pertama Yang- kalah ya Kak ya? Yang Kalah pertama semua. kalah, kemudian yang kedua menang, Kak. Oh yang kedua menang, top skornya siapa Ya. Kak? Kak Suyut kan top skornya? Kan kasih Uyun Ya. lah. Enggak. Iya. Kasih Uyun tuh Anu, Mawar ya. Iya. Jadi Mawar hitam. kakak-kakak berkaitan dari semua materi yang sudah kita dapatkan di dalam program PKG PJUK ini atau peningkatan kompetensi guru PJUK ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya pemerintah itu mengharap semua guru PJOK di Nusantara agar mindsetnya, paradigmanya itu berubah dengan menerapkan PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tidak semata-mata semua harus ke guru, tidak melibatkan kepada peserta didik. Voice, choice, dan ownership-nya tidak diterapkan, tidak mendengar apa yang diinginkan oleh peserta didik, tidak mendengar apa yang diharapkan peserta didik semuanya. Nah, kalau tidak atau aku tidak. Nah, mindset yang seperti itu yang harus dirubah. Oleh karena itu pemerintah menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk merubah mindset kita. Artinya setelah kita mengikuti program ini ya mindset kita harus berubah, kakak ya. Next. Nah, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terhadap asesmen otentik kakak-kakak? Kak Mirzak silakan, Kak Mirzak. Boleh bertanya Kak? Boleh Kak? Ini Kak kita sebagai guru ada kalanya di saat-saat tertentu merasa jenuh Kak. Ya. Dan merasa jenuh ketika dalam pembelajaran misalnya sudah ngajar 1 minggu full Kak. Nah, Ya. dalam satu kelas atau satu pembelajaran kita untuk mengatasi rasa jenuh ketika kita ada rasa kelelahan dan kejenuhan itu otomatis akan imbasnya kepada peserta didik Kak. Jadi ya benar itu Kak, benar sekali. Untuk itu kita menanggulanginya Kak, ada trik-triknya ada Kak? Terima kasih. Oh, untuk menanggulangi trik jenuh di dalam mengajar, sebenarnya bukan cuma guru, kakak-kakak, semua orang di dalam bekerja atau baik itu di instansi manapun bekerja, titik jenuh itu pasti muncul. Nah, bukan cuma dalam bekerja, dalam apapun tuh pasti kita mengalami titik jenuh itu tadi, kakak-kakak. Tapi semua itu setiap individu atau masing-masing guru memiliki trik masing-masing di dalam mengatasi hal yang seperti itu kakak-kakak. Kalau saya pribadi kakak-kakak ya, ketika saya sudah mengalami rasa jenuh yang sangat ya pokoknya sudah berada di titik jenuh tertinggi, pertama kali yang saya ingat tuh perjuangan saya hingga bisa sampai di titik ini gitu Kak. Di luar sana banyak sekali orang yang menginginkan posisi kita. Jadi sedikit demi sedikit nanti muncul lagi rasa syukur itu Kak. Ketika rasa syukur itu sudah muncul, nah, insya Allah kita akan mulai semangat lagi. Memang benar Kak, dan itu nyata, itu real itu Kak. Berarti yang disampaikan Kak Mirzak itu sama juga yang saya rasakan. Tapi ketika saya sudah mulai timbul rasa jenuh, saya kembalikan lagi kepada diri saya. Banyak sekali orang di luar sana yang menginginkan posisi saya hingga saya bisa seperti ini, dan tidak mudah perjuangan saya untuk bisa sampai di titik ini, sehingga ketika kita sudah berpikir seperti itu, secara otomatis sedikit demi sedikit rasa syukur itu akan kembali muncul kakak. Nah untuk yang lainnya
Mungkin bisa kita siasati dengan pembelajarannya tidak melulu di dalam lingkungan sekolah, bisa kita berkeliling memanfaatkan aset lingkungan. Makanya kemarin kita sudah belajar pemanfaatan aset. Belajar itu tidak harus di lingkungan sekolah, kakak-kakak. Nah, itulah gunanya atau pentingnya kita menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kita sendiri sebagai seorang guru bosan. Sebenarnya yang dirasakan peserta didik kurang lebih sama, Kak. Sama persis dengan kita. Makanya di PKG PJOK diberikan materi di dalam pemanfaatan aset. Nah, kita bisa kita ajak keliling ke luar lingkungan sekolah atau mengenalkan peserta didik dengan lingkungan di luar sekolah berkaitan dengan fasilitas umum, fasilitas kesehatan. Nah, itu secara tidak langsung akan mengurangi rasa bosan pada peserta didik dan diri kita sendiri. Mungkin itu, Kak, lebih triksnya saya lebih berpikir lagi hingga saya bisa di posisi seperti ini gitu, Kak, hingga memunculkan rasa syukur itu untuk menghilangkan kejenuhan atau kebosanan. Untuk yang lainnya mungkin bisa berbagi solusi, silahkan kakak-kakak ketika kakak-kakak mengalami kebosanan di dalam mengajar, apa yang kakak-kakak ini triknya? Kalau Kak Suyut gimana? Kalau Kak Pandu gimana? Kak Pandu dulu. Kalau saya, Kak, ketika saya merasa bosan, benar kata kakak tadi, ingat bahwa betapa sulitnya mencapai sekarang. Lalu saya mengajak peserta didik itu untuk jogging bersama di luar. Jadi keluar ke area desa lah, sama-sama lihat lingkungan di luar. Gitu kalau saya, Kak. Oke. Ada lain? Ada yang lain, Kak? Gimana kalau kakak sudah mengalami titik jenuh dalam mengajar? Bernyanyi atau bertiktokan bersama, Kak Suyut? Bisa jadi itu, Kak. Bisa jadi. Biasanya kalau anak-anak tuh kalau lagi jenuh, saya diam dulu. Tapi timbul rasa kasihan ketika anak-anak didatangi. Pak, kami pelajaran PJOK, Pak, kami mau main ini, Pak. Nah, ya satu kelas, Pak, beromongan. Jadi rasa kasihan ya anak-anak tuh kena kewajiban kita. Jadi kembali timbul semangat lagi ya. Oh, berarti anak-anak sangat sangat ingin sekali belajar. Iya, benar sekali, Kak. Kakak-kakak semuanya sebenarnya kita ini harus yaitu tadi yang pertama kali kita lakukan sebelum kita masuk ke materi tadi kan korelasinya dengan apa yang Kakak Mirzak sampaikan. Kita disuruh untuk berdiam diri, hening sejenak, dan menciptakan rasa syukur itu tadi, Kak. Kuncinya sebenarnya berarti jawabannya itu ada yang di pertama tadi. Kita harus menciptakan rasa syukur itu tadi. Kita bisa di posisi seperti ini, Kakak, tidak mudah, Kakak semuanya. Banyak sekali pengorbanan, banyak sekali pengorbanan waktu, finansial, tenaga, pikiran, hingga kita bisa seperti ini, Kakak-kakak semuanya. Dan di luar sana, Kakak-kakak yang menginginkan posisi kita bisa seperti ini sangat banyak sekali, Kakak. Tidak usah jauh-jauh kita lihat ya, Kak ya. Di Unsri itu mahasiswa terbanyak berapa ribu kemarin ya? Terbanyak itu ada pada jurusan atau fakultas FKIP. Nah, mereka mengambil jurusan FKIP atau mengambil jurusan keguruan, kemana lagi orientasinya kalau tidak ke guru? Dan apa yang ingin mereka harapkan? Yang jelas, yang mereka harapkan ya posisi kita seperti ini. Artinya itu satu universitas saja udah berapa ribu individu atau berapa ribu orang yang berharap bisa di posisi kita seperti ini. Nah, dari situ kita harus memunculkan rasa syukur itu tadi, kakak-kakak semuanya. Oke, kita next, Kak. Nah, di sini ada keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, tujuannya
paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Ketika kita memiliki keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, tujuannya ya paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, sebenarnya bukan cuma pedagogi saja. Kompetensi guru atau kemampuan guru, kompetensi guru yang harus kita miliki itu bukan cuma pedagogi saja. Ada apa saja Kak selain pedagogi Kak? Manajerial. Selain 4 kompetensi guru ada apa saja Kak selain pedagogi? Silakan. Sosial, Iya. kepribadian, Nah, itu benar yang disampaikan Kak Sunarno. Nah, jadi keterampilan semua itu tadi yang berpusat pada peserta didik tujuannya paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Kita tampil dalam pedagogi, tapi di dalam sosial dan kepribadian kita kurang ya, nggak pas juga kakak. Makanya 4 kompetensi itu harus kita miliki kakak-kakak semua. Kita next. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu kakak-kakak. Poin dalam ruang virtual ini ya ini penjelasan tugas aksi nyata. Apa saja yang ingin kakak-kakak kerjakan? Gimana Kak? Jelas nggak Kak? Jelas ya? Jelas Kak. Oke, kita masuk pada penjelasan tugas aksi nyata. Tugas aksi nyata. Next. Nah, ini ada pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah ini, kakak mulai merencanakan, membuat rencana pembelajaran. Nanti ada lini masanya, kakak-kakak. Jadi setelah semua materi yang saya sampaikan, kakak terus mulai mempersiapkan perencanaan, rencana pembelajaran, yaitu modul ajar atau RPP, kakak-kakak. Nah, next. Nah, pengantar tugas, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. 1, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Berarti lingkungan belajar kakak-kakak harus kondusif. Gimana sih maksudnya kondusif itu kan kayak gitu. Nah, selanjutnya menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, menurut kakak-kakak semuanya, lingkungan belajar yang kondusif itu yang seperti apa kakak-kakak? Lingkungan belajar yang kondusif itu seperti apa? Pembelajaran yang nyaman nggak? Nyaman, ya. Nyaman, berarti jauh dari kebisingan, kayak tidak banyak kendaraan berlalu lalang, hingga
menyebabkan debu. Pokoknya kondusif kakak. Nah, 3 aspek ini yang harus kakak terapkan. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1. RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Memuat rencana asesmen otentik. Jadi RPP atau modul ajar yang kakak buat itu harus membuat rencana atau asesmen otentik yang sudah kita pelajari kakak-kakak. Jadi lingkungan belajar yang kondusif itu nanti bisa kita lihat ketika kakak membuat video pembelajaran. Oh, ternyata memang kondusif. Makanya di situ kita diminta untuk membuat video pembelajaran. Nah, 3 aspek itu harus kakak terapkan. Yang pertama lingkungan belajar yang kondusif. Kakak membuat video pembelajaran tapi banyak sekali suara apa ya? Suara Burung. Suara kendaraan, suara alat-alat berat atau gimana kan kayak gitu, dan tempatnya juga tidak kondusif, dekat dengan pokoknya tidak kondusif. Nah, itu bisa dilihat dari video yang kakak buat nanti. Nomor 2, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Nah, itu yang pertama bisa saya lihatnya dari modul ajar dan juga rekaman video kakak-kakak. Nah, dari asesmen otentik yang kakak buat itu bisa dilihat dari modul ajar. Jadi modul ajar yang kakak buat harus memuat asesmen otentik. Ingat, harus itu wajib kakak-kakak hukumnya. Kalau untuk melihat lingkungan belajar yang kondusif nanti dari video pembelajaran kakak saya bisa melihatnya. Ya Kak Pandu silakan. Terima kasih Kak. Di tempat saya itu Kak memang agak jauh ya dari jalan dan juga dari kendaraan kata kakak tadi. Tetapi di lingkungan saya itu ada walet. Nah, walet itu ketika kita membuat video, ternyata masuk ke dalam video itu Kak. Bunyi walet itu berisiknya nih Kak. Gimana itu? Kondusif nggak? Oh, bunyi waletnya Kak ya. Nah, kira-kira Kak, bunyi burung walet itu mengganggu proses pembelajaran nggak Kak? Enggak Kak, tapi di video itu masuk Kak. Oh, masuk Kak ya. Kalau menurut saya kalau memang bisa diantisipasi atau diatasi dengan pindah ke posisi di mana itu bisa kakak pindah. Tapi kalau memang mentok-mentoknya tidak ini ya nggak apa-apa. Yang penting di dalam proses pembelajarannya sesuai dengan modul ajar yang kakak buat, dan modul ajar yang kakak buat harus menerapkan asesmen otentik. Ya Kak Sunarti gimana Kak Sunarti? Itu ketika pembuatan video ini Kak dan langsung pembuatan video UKIN, kira-kira penilaiannya itu masuk nggak untuk kategori burung itu? Walet itu nah. Gimana? Ulangi lagi Kak, ulangi. Kita kan ini kan dari pembuatan ini langsung pembuatan video UKIN. Nah, dari video ini pasti ada penilaian kan Kak dari pasti yang Kak. kata tadi kan kondusif tadi. Nah, suara walet itu gimana itu penilaiannya? Kalau menurut kakak yang sudah Oke. Kalau saya pribadi Kak ya, ini kan saya ranahnya di PKG Kak ya. Adapun ranah di PPG saya tidak mengetahui jelas. Kalau saya pribadi, selama suara burung itu tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran, anak masih tetap fokus dengan kakak, fan-fan aja kalau saya Kak. Itu. Oke, terima kasih Kak kalau gitu. Ya, kalau menurut saya seperti itu. Karena tidak mungkin sekolahnya yang akan dipindah mengalahkan dengan burung walet yang ada di situ Kak. Jadi Iya Kak, benar itu. Kita minta ya, stop, minta stop ke suara bunyi burung walet, nanti yang pihak yang punya walet ngomong berapa juta saya setiap benar. Ya, jadi kakak kan bisa melihat kira-kira proses pembelajaran atau antusias anak itu, kecuali kalau kakak belajar anak-anak teriak-teriak dengan burung itu berarti itu sudah tidak kondusif Kak. Kak Marina silakan.
Baik, terima kasih Kak. Kami kan dari SD itu Kak. Kalau mau bicara tentang antusias, pasti amat sangat antusias kalau anak SD diajak bikin video-video kayak gini. Nah kalau mau yang kondusif, misalnya pindah lapangan atau tempat lain, itu kayaknya sama aja tempatnya tuh. Nah gimana ya kalau misalnya suara anak-anak kayak gitu pas pas jam pelajaran nggak, kalau anak SD itu nggak mungkin Kak mau masuk semua kondusif di, walaupun ada gurunya tetap tetap ada sih anak-anak yang keluar kayak gitu. Istilahnya Ya. itu dia pengen tahu apa sih yang dikerjain teman-temanku di luar kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada suara-suara mereka kayak gitu masuk itu gimana? Oh, maksudnya suara anak-anak gitu Kak ya? Suara anak-anak yang tidak ikut proses syuting itu Kak ya, yang masuk gitu Kak? Terus di sini kan ada kegiatan pembelajaran itu 30 menit tuh di situ. 30 menit itu maksudnya seluruh dari kegiatan pembelajaran kita di dalam. Oh iya ya, siap siap Ya. siap. Oke, itu belum saya sampaikan tadi. Saya tadi masih berhenti di rekaman video ya. Saya sampaikan dulu kakak-kakak ya. Berkaitan dengan yang Kak Marina tanyakan tadi, ketika ada suara anak yang masuk yang tidak ikut proses ambil video itu gimana Kak? Sebenarnya aspek yang dinilai kan salah satunya lingkungan belajar yang kondusif. Kakak berusaha dulu sepol kemampuan kakak bagaimana mengkondusifkan anak ya yang tidak ikut video, tidak ikut pengambilan video anak-anaknya ya sebisa mungkin kakak-kakak arahkan atau minta tolong dengan guru-guru lain untuk mengkondisikan anak-anak yang tidak ikut ambil video, itu yang pertama. Terus Kakak tadi tanya tentang, waktu Kak ya. Di sini dijelaskan Kakak, rekaman video berisi 1 kegiatan pembelajaran awal, 2 kegiatan pembelajaran inti, maksimal 30 menit. Jadi maksudnya Kakak, di dalam kakak-kakak semuanya mengambil video, kegiatan intinya itu tidak boleh kurang dari 30 menit. Ingat, kegiatan inti saja. Artinya, durasi video yang kakak buat fix lebih dari 30 menit. Mulai dari perencanaan, mulai dari pendahuluan sampai kakak mengambil testimoni peserta didik, otomatis harus lebih dari 30 menit. Karena kegiatan intinya saja maksimal itu 30 menit, tidak boleh kurang. Sampai sini jelas, Kak? Jelas, Kak. Oke, jelas. Saya sampaikan lagi. Kegiatan pembelajaran awal atau pendahuluan itu di luar kegiatan inti. Yang kedua, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Yang tanpa edit itu yang kegiatan pembelajaran intinya. Terus kegiatan pembelajaran akhir. Selanjutnya refleksi pasca pembelajaran dan testimoni peserta didik. Kakak-kakak nanti semuanya ketika sudah mengambil video pembelajaran, mulai dari pendahuluan, mulai dari kakak membuka salam, sampai kakak menutup salam pada saat terakhir, sesi terakhir pembelajaran, kakak langsung menyambungkan videonya pada refleksi kakak. Jadi apa yang kakak rasa kurang di dalam pembelajaran itu dan apa yang kakak rasa ingin kakak perbaiki dalam pembelajaran itu dan bagaimana proses pembelajaran yang kakak laksanakan itu. Nah, setelah kakak mengambil video, kakak merefleksikan diri kakak mengambil video tadi, lanjut kepada kakak ambil beberapa siswa, 1, 2, atau 3, kakak wawancarai bagaimana perasaan dia dan bagaimana kesulitan yang dia hadapi di bagian mana yang tidak yang dirasa sulit dari proses pembelajaran yang dilakukan kakak tadi.
Nah, sampai sini dulu. Silakan, kakak-kakak. Masih mudeng apa mubeng? Silakan. Ada yang mau bertanya nggak, Kak? Apakah sudah paham yang saya sampaikan tadi? Untuk itu Kak, Gimana, Kak Suyut? Silakan. ada 2 pertanyaan Kak. Yang pertama, apakah itu di saat pembuatan video nanti itu di luar kelas semuanya, di luar? Kemudian yang kedua, saat wawancara dengan siswa tadi apa disambung waktu selesai penutup akhir salam, disambung yang wawancara dengan siswa tadi, apa waktu refleksi? Oke. Itu saja. Oke, pertanyaan dari Kak Suyut. Yang pertama, apakah pembelajarannya di luar lapangan, di luar kelas atau di dalam kelas? Apa boleh di dalam terus keluar? Itu pertanyaan dari Kak Suyut ya. Kalau saran saya, pembelajarannya langsung di lapangan, ya Kak, di lapangan. Terus mengambil testimoni anaknya, apakah disambung kayak gitu kan Kak? Iya, disambung salam, habis salam terakhir, salam disambung videonya. Di Oh, salam terakhir kan penutup, iya. Kak. Nah, Habis salam terakhir kan ya, itu Kakak sudah selesai pembelajaran ya, tuh. selesai, ya. Kakak dulu yang direkam videonya Kakak merefleksikan pembelajaran Kakak secara langsung, secara lisan. Kakak menyampaikan pembelajaran yang sudah saya lakukan, Kakak melaksanakan pembelajaran apa dan Kakak sampaikan kira-kira kekurangannya apa, di mana letak kekurangannya apa dan Kakak sampaikan lagi apa yang akan Kakak perbaiki atau Kakak maksimalkan lagi untuk pembelajaran yang akan datang. Sudah Kakak video ke Kakak, terus Kakak kan sudah otomatis sudah mempersiapkan tuh anak-anak siapa saja yang pinter ngomong. Nah, kalau sudah, oke, boleh Kakak jeda, terus Kakak panggil anaknya satu, terus Kakak videokan ke anak itu, terus Kakak tanya ke peserta didik itu tadi. Nanti gantian peserta didik yang menyampaikan. Nah, saya belajar ini, terus saya di bagian ini yang tidak begitu bisa gini-gini dan pelajaran pada hari ini sangat menyenangkan. Pokoknya kayak gitu. Pokoknya Kakak briefing dulu. Kakak pastikan ambil anak-anak yang bisa pintar ngomong atau bisa diajak komunikasi. Nah, kalau mulai dari itu, Kakak bisa jeda dulu setelah penutup, Kakak jeda, terus Kakak melakukan refleksi, Kakak jeda, terus Kakak sambung ke peserta didik. Yang tidak boleh dijeda atau tanpa edit, itu yang kegiatan inti. Yang tidak boleh kurang dari 30 menit. Gimana? Kak, bungkus? Kak siapa ini? Kak Sunarti ini tanya apa enggak ini? Angkat tangan ya. Kalau enggak bertanya, raise hand-nya dimatikan Kak Sunarti. Kak siapa ini? Kak Sunarti. Kak Mirzak dulu. Kak Mirzak, silakan Kak Mirzak. Nah, oke, siap. Izin Kak ya. Terkait dengan nyambung dari pertanyaan Kak Sujud tadi Kak. Saya sejauh ini sudah merancang untuk kegiatan pembuatan video karena akan saya jadikan satu dengan pembuatan video untuk persiapan PPG dalam jabatan. Ya. Nah, dalam kegiatan ini saya sudah merancang akan ada di dalam kelas dan di luar Kak. Apakah bisa diterima atau tidak Kak? Bisa di apa Kak? Tadi Kak, bisa di apa? Bisa diterima atau tidak Kak? Karena kata tadi yang efektifnya langsung di luar. Tapi saya sudah merancang dengan kegiatan PBG itu di dalam dan di luar Kak. Oh bisa Kak, bukan tidak bisa diterima. Bisa, sangat bisa diterima Kak. Yang penting semua rangkaian pembelajaran itu sesuai dengan modul ajar. Modul ajarnya ada asesmen otentik dan di akhir dari video tadi ada testimoni dan juga refleksi dari Kakak.
Tapi kan saya menyampaikan tadi bukan kok tidak boleh di dalam kelas terus keluar kelas ya. Boleh itu. Tapi kan maksud saya kan kegiatan intinya saja kan 30 menit. Pasti kakak memakan waktu cukup lama kan kayak gitu. Cuma kalau memang kakak seperti itu ya silahkan, nggak apa-apa. Mau di dalam terus mau keluar dulu nggak apa-apa. Sangat diperbolehkan kak gitu. Cuma kan saya menyampaikan itu biar tidak memakan waktu yang lama, terus biar anak juga tidak bosan. Cuma kalau memang kakak sudah merancang untuk kegiatan atau untuk video PPG, nggak apa-apa kak. Ya, karena kegiatan ini kami laksanakan berbarengan, Kak. Jadi maksud kami itu dari 1 kali mendayung 2-3 pulau terlewati gitu, Kak. Oke, siap. Nggak apa-apa, Kak Mirza, nggak apa-apa. Yang penting kakak bisa memanajemen waktunya saja, kakak-kakak. Ya. Bisa, bukan kok tidak bisa ya, bisa, sangat bisa sekali, kakak. Yang penting nanti Ya. kan di dalam pembelajaran di dalam kelas, kakak mungkin menyampaikan pakai video pembelajaran gitu kan, kak ya? Iya, Kak. Pakai ini bisa kak. Oke, Kak Ya, terima Sunarno kasih, Kak. silakan. Ya, sama-sama kak. Baik, terima kasih Kak. Mohon maaf kalau agak kurang jelas tadi. Jadi maksudnya kegiatan inti yang 30 menit itu Kak, itu berarti yang intinya saja ya, di luar kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutup seperti itu ya Kak ya, karena 30 menit. Jadi intinya 30 menit atau seperti yang video yang kita buat kemarin 30 menit itu sudah mencakup pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian nanti tinggal menambahkan testimoni dari guru dan dari siswa seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, siap Pak Sunarno. Pertanyaannya apakah 30 menit itu sudah mencakup semuanya? Saya jawab dulu Kak Pandu ya. Saya jawab dulu Kak Sunarno, nanti gantian ke Kak Pandu. Kak Sunarno, untuk pertanyaan kakak jawabannya yang 30 menit itu hanya kegiatan inti. Dan itu tanpa diedit dan tidak boleh kurang dari 30 menit. Artinya, kalau mulai dari kegiatan pendahuluan sampai ke penutup, bisa dipastikan videonya harus berdurasi lebih dari 30 menit. Jadi yang 30 menit itu hanya kegiatan inti. Kalau kemarin video pembelajaran yang kita ambil kemarin pertama sebelum kita luring itu full 30 menit itu mencakup dari pendahuluan sampai penutup. Nah, yang ini yang 30 menit hanya kegiatan inti saja, di luar dari pendahuluan dan di luar dari penutup. Gimana Kak Sunarno? Bungkus? Oke Kak. Terima kasih Kak. Oke, siap Kak Pandu, silakan. Oke, terima kasih Kak. Gini Kak, saya mau tanya, materi yang saya buat ini hampir sama atau sama dengan materi yang pertama Kak, yang 30 menit kemarin. Karena benar kata Kak Mirza, kami langsung buat video kin gitu Kak, tapi materinya sama kayak kemarin. Itu gimana? Nggak masalah Kak, kalau saya pribadi nggak masalah. Yang penting, yang perlu kakak pastikan di dalam modul ajar itu harus kakak muat asesmen otentik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kesesuaian antara modul ajar sama video pembelajaran. Itu kalau saya pribadi. Dan modul ajarnya itu harus memuat backward design, di mana tujuan pembelajaran harus jelas, harus ada. Setelah tujuan pembelajaran harus ada asesmen, dan di bawahnya asesmen otentik harus ada. Jadi nggak apa-apa Kak. Kakak kemarin kan artinya menyempurnakan video dari yang kemarin, gitu kan ya? Iya Kak. Iya, nggak apa-apa Kak. Kalaupun toh, kemarin kayaknya saya ambil materi ini kurang serk atau kurang gimana, kakak ganti lagi, nggak masalah. Yang penting modul ajar harus sesuai dengan video yang kakak buat.
dengan menerapkan modul ajarnya, menerapkan backward design dan juga menerapkan asesmen otentik. Oke, ada lagi kakak-kakak? Kak Ardi, silakan. Ini Kak, batas waktu pengumpulan videonya kapan Kak? Tanggal. Ya, nanti akan disampaikan ada lini masanya, Kak. Nanti akan terjawab, Kak Ardi, di slide selanjutnya. Oke, kita next Kak ya. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dan video yang diunggah. Itu nilainya sudah jelas harus sesuai. Dan sangat fatal sekali apabila kakak mengunggah modul ajarnya permainan kasti, praktek yang kakak ambil videonya bola voli. Itu sangat fatal itu Kak, jangan sampai itu Kak. Oke, selanjutnya penjelasan tulis aksi nyata. Di sini ada quotes dari Mari Ebner. Nah, tahu ini orang mana ini. Kalau orang mana? Sungai Keruh. Iya Kak? Bukan, ada nggak yang namanya kayak gini Kak? Orang Sungai Keruh Kak? Ada nama hitam. Ada Mari baik Pak. Oh, ada Mari. Ya. Di sini quotes-nya atau kata-kata mutiaranya hanya ada satu bukti dari kemampuan. Hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Nah, itu poinnya ada di situ, Pak. Hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Bertindak. Jadi jangan pernah kakak menganggap diri kakak mampu terus menyampaikan kepada orang-orang kakak mampu ini, kakak mampu, tapi kakak tidak pernah melakukannya. Nah, jadi makanya quotes-nya hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Di sini modalnya penugasan mandiri, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajarannya, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Oke, kita next. Nah, ini. Kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rencana desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Nah, itu jawabannya dari Kak Pandu. Mengembangkan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, itu backward design. Ingat, di dalam modul ajarnya harus memuat backward design, di mana tujuan pembelajarannya harus terlihat di awal. Pengetahuan keterampilan sikap dan mendeskripsikan dalam tujuan pembelajaran. Selanjutnya, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Isu PJOK-nya sudah kita pelajari. Nah, kita next. Ini menggunakan pilihan salah satu model instruksi PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran SEM, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi di sekolah kakak-kakak sendiri yang menyesuaikan dengan materi kakak-kakak. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik. Nah, di dalam modul ajarnya
harus ada rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model atau materi yang dipilih dilampirkan dalam modul ajar. Kemudian unggah atau upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, membuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Due date-nya kapan? Nanti kita lihat ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi kakak-kakak semuanya, ketika kakak mengupload modul ajar pada LMS itu kakak harus menguploadnya 2 kali kalau kakak mau sendiri-sendiri. Itu kan ada kolomnya, yang pertama pilih file, yang kedua khusus untuk link. Nah, kalau kakak yang pertama masukkan modul ajar dipilih file, terus yang sampingnya kakak masukkan link, itu yang terekam atau terrekod di sistem itu hanya 1. Nah, jadi kakak harus 2 kali upload. Nah, untuk mengantisipasi hal yang seperti itu, linknya kakak upload modul ajar. Nah, linknya kakak sematkan di kolom komentar. Ya, kakak sematkan di kolom komentar. Oke, kita next dulu. Di sini ada aspek penilaian. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Di sini menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pembelajarannya harus berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, kakak-kakak harus merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ingat, di dalam modul ajar yang kakak buat harus terlihat asesmen otentiknya. Itu jangan sampai. Dan saya ingatkan sekali lagi, harus sesuai antara modul ajar yang kakak upload dan video pembelajaran. Saya ingatkan, jangan sampai modul ajar yang kakak upload di LMS berkaitan dengan bola kasti, kakak membuat video pembelajarannya bola voli, berarti nggak nyambung. Itu sangat fatal sekali, kakak ya. Kita next ke slide selanjutnya. Nah, di sini refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi sama Kak, di kelas saya atau sekolah saya ada beberapa guru yang sedang sibuk mengambil video juga. Jadi benar kata Kak Mirzak tadi, sekali dayung 2 pulau terlewati. Jadi kakak ambil video untuk apa? Untuk PPG sekalian untuk PKG. Oh ya, saya ingat lagi, pastikan suaranya atau audionya terlihat jelas, terdengar jelas di video pembelajarannya. Jadi instruksi yang kakak sampaikan kepada peserta didik bisa saya dengarkan ketika saya putar videonya. Tuh hal yang. Jadi kakak bisa pakai alat bantu, pakai earphone atau. Tapi kalau memang kakak yakin suara kakak keras, terus bisa masuk di dalam rekaman video itu fan-fan saja, nggak masalah kak. Kita lanjut. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, untuk refleksinya kakak-kakak nanti di modul atau di LMS yang bagian aksi nyata kakak juga mengerjakan LMS secara tertulis dan seperti biasa, refleksi seperti biasa yang sering kakak kerjakan. Dan di dalam video kakak juga harus merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah kakak kerjakan. Setelah kakak merefleksikan video pembelajaran itu, baru kakak ke peserta didik untuk testimoni pembelajaran yang kakak sampaikan. Jadi peserta didik kan bertindak sebagai audien. Jadi kakak tanya tuh kesannya, pesannya, dan kakak tanya perasaannya seperti apa. Nah untuk refleksinya kakak-kakak, setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampuh melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan
petunjuk berikut. Nah, ini. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what. Nah, yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi ini refleksinya menggunakan refleksi 3 tahap. Ini yang kakak kumpulkan di LMS. Nah, yang ditanyakan juga seperti itu kakak, yang di video juga seperti itu. Tuh. Tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Kakak menginformasikan pembelajaran yang kakak praktekkan tadi tentang apa, pembelajarannya tentang apa, kan gitu. Selanjutnya, so what, menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Tuh, untuk so what-nya. Untuk tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan. Nah, tadi sudah saya sampaikan kira-kira bagian mana sih yang harus kakak perbaiki dan apa tindakan setelah ini ya, untuk memperbaiki bagian yang kakak anggap kurang maksimal tadi. Nah, itu baik di dalam video yang kakak sampaikan secara langsung maupun refleksi yang tertulis yang kakak akan upload di LMS. Oke, Kak, bungkus? Bungkus. Bungkus, oke. Karet double Kak ya. Nah, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Ini jangan hanya mendeskripsikan, jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Saya yakin kalau untuk ini kakak-kakak semuanya sudah paham. Nah, ini untuk rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini ada what, so what, know what. Ini kira-kira seperti ini. Penilaian dari refleksi kakak yang kakak kirim nanti seperti ini untuk rubriknya. Tapi yakin saja Kak, saya pasti akan sapol kemampuan saya akan berbuat yang terbaik untuk kakak-kakak semuanya. Yakin saja. Nah, ini lini masanya, kakak-kakak. Yang pertama, penyusunan aksi nyata RPP modul ajar setelah sesi persiapan. Artinya, setelah kakak-kakak selesai GMAT ini nanti di ruang virtual ini, kakak-kakak harus mulai menyiapkan senjata pamungkasnya. Jadi kakak harus mulai menyiapkan rancangan pembelajaran atau RPP-nya. Jadi sudah harus mulai kakak siapkan RPP-nya, Selanjutnya penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Di lini masa kedua, kakak mulai membuat video pembelajaran. Selanjutnya upload RPP atau modul ajar dan video. Nah, rentangnya 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Jadi setelah sesi persiapan, kakak 8 hari itu harus sudah mengupload modul ajar dan juga video pembelajaran. Batasnya kapan? Nah, di sini batas untuk unggah aksi nyatanya itu sampai tanggal 4 November. Ini tanggal berapa, Kak? Sekarang tanggal 25, Kak ya? Nah, tanggal 25 untuk batasnya tanggal 4 November. Jadi 4 November ini kakak sudah menyiapkan rancangan dan juga membuat video dan juga mengupload video dan modul ajarnya. Silakan Kak Pandu. Gini Kak, biasalah ya kita
kadang terlewat gitu Kak, karena kesibukan, tiba-tiba lupa apa begitu kan, karena sibuk bertumburan PKG dengan BPG. Seandainya terlewat gitu Kak, gimana? Ini seandainya ini Kak, baru seandainya loh. Kalau kakak bertanya seandainya itu ada rencana aksi yang mau kakak lakukan biasanya. Biasanya seperti itu. Makanya di sini sudah dibuat lini masanya kakak. Makanya diingatkan. Lini masanya itu kan 8 hari efektif setelah kakak merencanakan. Dan due date-nya itu tanggal 4 November. Makanya biar tidak terjadi seandainya tadi saya ingatkan sekali lagi Kak Pandu, due date-nya 4 November sudah harus kakak upload modul ajarnya. Tenang aja Kak Pandu, nanti sebelum due date pasti saya japri, saya telepon Kak. Jadi nggak ada seandainya Kak Pandu. Aman Gini, Kak Pandu Kak, ya. Untuk tanggal 4 November itu baru ngupload modul ajar gitu kan, belum video dan lain-lain. Bukan Kak, tanggal 4 November itu kakak harus mengupload modul ajar dan juga video. Nah tempatnya kan sama tadi sudah saya sampaikan. 28, 29, 30, 31, 1, 2, masih ada 10 hari. Ya, setelah hari ini kakak menyusun aksi atau menyusun pembelajaran atau rencana pembelajaran. Nah, setelah itu 8 hari itu mengupload. Nah, jadi 10 hari Kak waktunya Kak. Karena setelah itu penilaian dari yang kakak kumpulkan. Batasnya 4 November. Itu upload modul ajar video pembelajaran. Oke. Pak Pandu berandai enak jadi kenyataan. Oke, silakan kakak yang mau ditanyakan lagi. Kak, seandainya lagi nih. Ya, seandainya. Ya, di dalam pembuatan video itu kita tidak mencantumkan tadi, contohnya kayak asesmen tiba-tiba gitu Kak. Apakah diulang kembali atau nilainya tidak diulang tapi nilainya kecil gitu? Apa disuruh buat ulang? Asesmen otentik kan terlihat hanya di modul ajarnya Kak. Yang penting iya. Paham ya. Paham kan? Jadi kalau misalkan di asesmen otentik di modul ajar kakak ini tinggal saya suruh nambahin aja asesmen otentiknya Kak, ditambahin ya gitu, tinggal upload lagi modul ajarnya kayak gitu. Jadi asesmen otentik itu terlihat di modul ajarnya. Aman? Ajaklah Kak Basil, Kak Pandu bagi nilai ya. Mulai bisa malah peneng ya Kak membuat modul. Mawar hitam, paham lu mawar hitam? Agak kurang itu Kak, masih agak kurang di refleksi yang ada testimoni itu nah Kak. Oke, di bagian refleksi. Saya sampaikan sekali lagi kakak-kakak apa di dalam diperhatikan. Ya, diperhatikan. Pertama, kakak mengambil video pembelajaran untuk kegiatan ini tidak boleh kurang dari 30 menit. Itu di luar dari pendahuluan dan juga penutup. Artinya fix video pembelajaran kakak pasti dong lebih dari 30 menit. Nah, di luar 30 menit itu harus masih ada pendahuluan dan juga ada penutupan. Sampai situ jelas? Kakak? Jelas ya. Oke. Terus selanjutnya setelah kakak selesai membuat video pembelajaran itu, disambung disorot ke kakak sendiri atau minta bantuan kawan, pasti kakak minta bantuan kawan dong, disorot ke kakak, kakak merefleksikan pembelajaran yang sudah kakak sampaikan atau sudah kakak buat tadi. Yang pertama mengacu pada refleksi 3 tahap, what, so what, dan what. Kakak tuh sudah menyampaikan material, misalkan baiklah terima kasih pada kesempatan pagi hari ini saya sudah melaksanakan pembelajaran ini dengan siswa kelas ini pokoknya sampaikan seperti itu. Dan menurut saya
pada bagian ini masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya saya akan komitmen untuk memperbaiki yang kurang dengan seperti ini. Oke? Misalkan belum kesuyut seperti misalkan bagian saya merasa antusias dan masih belum begitu terlihat. Untuk selanjutnya saya berkomitmen untuk meningkatkan antusias peserta didik dengan yang pertama memperbanyak ice breaking atau memberikan gitu Kak. Itu dari Kakak. Nah, setelah Kakak ngomong bla 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 tadi sudah selesai, terima kasih. Terus gantian Kakak ambil beberapa satu tapi Kak. Nah, Kakak sorot ke gantian kameranya disorotkan ke peserta didik. Nah, mentestimoni pembelajaran yang Kakak sampaikan dari peserta didik. Tanya perasaannya, tanya di mana letak kesulitannya, bagaimana kesannya. Gitu. Oke, bungkus Kak. Bungkus Kak. Nah, kalau di awal-awal video pembelajaran mau Kakak permanis dengan background dan sound gimana itu nggak apa-apa, yang penting 30 menit itu tanpa edit. 30 menit itu tanpa edit Kak, yang 30 menitnya kegiatan intinya. Lebih bagus ya Kak ya? Lebih bagus, pasti dong, biasanya lebih. Kak Ardi tadi Kak nanya Kak. Ardi Kak Ardi gimana Kak Ardi ya? Oke Kak, tadi kan ini seandainya yang kami buat untuk video UKIN ini 80 menit kalau tidak salah untuk anak SMP. Nah, ini waktu pas masuk ke pemanasan itulah masuk ke inti Kak ya? Ya, terus? Ya, Pertanyaannya? Nah, maksud aku tuh pertanyaannya itu masalah ini akhir penutup tadi kan. Ini kalau yang PDUKIN kan selesai, ini kesimpulan, ini bla 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 bla. Sudah itu kita videonya tutup, kemudian baru ini mulai lagi, itu nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa Kak, yang penting yang tanpa edit 30 menit inti. Jadi kalau misalkan di PPG Kakak tidak perlu mencantumkan testimoni dan refleksi Kakak. Nah, Kakak setelah selesai membuat video itu sudah selesai, amankan video itu, Kakak ambil testimoni video untuk Kakak. Copy videonya, Kakak masukkan yang refleksi dan testimoni dengan peserta didik di video bagian akhir setelah video pembelajaran. Jadi ada 2 video yang tidak ada testimoni dan tidak ada refleksi dari Kakak, masukkan di PPG, yang pakai testimoni dan pakai refleksi tadi masukkan di PKG. Aman? Aman. Bungkus ya? Bungkus Kak Dio, silakan. Izin nanya Kak. Ya Kak. Untuk video pembelajarannya tuh materinya kan sama dengan awal buat itu, boleh tidak Kak? Boleh Kak. Materinya. Ya, tadi sudah disampaikan. Boleh. Yang penting saya sampaikan sekali lagi, modul ajarnya harus memuat backward design dan juga asesmen otentik. Yang kemarin kan belum tuh asesmen otentiknya. Karena asesmen otentik dipelajari setelah kita luring. Nah, artinya kalau Kakak mau pakai modul ajar yang kemarin Kakak buat yang video pembelajaran kemarin, tinggal modul ajarnya Kakak tambahin aja asesmen otentiknya. Oke, siap Kak, makasih Kak. Oke Kak. Ada lagi Kak? Kak Suyut gimana? Sudah mulai terbayang? Sudah mulai ada gambaran? Waktunya Kak sedikit sekali karena tanggal 29 sampai tanggal 1 lah banyak ngambil jadwal untuk PDUKIN kawan tuh. Iya,
Jadi cuma tanggal 28 aku tuh bisa. Kok maksudnya Pak Bikin banyak video. jadwal? Jadi kawan yang yang buat video kin untuk tahap 3 Kak. Iya. Banyak dipakai Oh. kawannya Kak tempatnya itu Kak. Oh tempatnya ya. Oke. Nggak apa-apa kakak ambil setelah itu. Yang penting kakak briefingnya jauh-jauh hari. 28 Malah kosong. semakin matang kakak mempersiapkannya, semakin bagus ininya. 3 hari Pak. Ya. 28. Maaf Kak, izin ke belakang sebentar Kak. Nanti kita sambung sebentar aja. Ya Kak. Bisa. Yap. Oh iya. Name yang asesmen notating tuh. Zak itu baju itu Videonya lagi. Belajarnya dan arek. Nengah tuh buat web video yang terakhir yang apa? Yang untuk wawancara tuh. Ya udah pakai itu orang cek. Aku napul kelasku 29 ada kawan 30 301. Sabtu tidak masuk. Senin. Ladem apa acara kak? Ribut. Nggak keluar kak. Belum woy. Masih diskusi. Mana ya Sep? Pel baca Sep. Aku ngubah itu model video. Ngubah jalan. Ngapain ada video pembuatan satu tadi? Tidak masuk. Dia ada tanggalnya dia situ Tidak apa-apa. Itu lebih dari 30 menit intinya. Enggak baca kan dia 30 menit sampai lebih. Oh. Lalu 60 menit. Ayo. Buat video. Uang nak luring lagi. Terima kasih. Kapan kamu buat video Pandu, Jang? Minggu depan. Ladem. Tadi Den. Nak nyantol. Aku kan nak nunggu bola di Yudis dulu. Leten ya yud gawe Kak. Kita bola sekolah. Gitek ada bola karin lah. Polemik. Bos, woy. Bola karet apa? Bola karet. Keter. Ini Pak Soyut mantau kak. Efeknya kali. Dia nyambut lah. Ngoritam. Nah. Cak mana ke baju. Aman, tanggal 2 datang. Pojok, mana baju? Yang itulah. Tanggal 2 lah dikirim. Jadi berapa? 250. Nek haji Pak. Kalau dulu Aku dua warna kuning, warna putih. Pokoknya dua hitam. Lebaran lama kaya ke baju baru. Oke, kakak semuanya. Aman Kak ya? Aman. Kalau aman, kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan silakan japri saya, kakak-kakak. Pasti akan saya balas kecuali kalau saya tidak pegang HP. Boleh Kak, itu kalau ada kendala nanti chat pribadi atau langsung. Oke, siap Kak Suyun. Chat pribadi. 35 jam HP saya. Jangan Kak Soyut chat pribadi, tidak boleh. Nanti mau hitam. Aman. Oke, kakak-kakak, kalau
tidak ada yang ditanyakan, kita sampai pada sesi yang ditunggu-tunggu Kak Suyut. Sebelumnya izinkanlah saya berpantun terlebih dahulu kakak-kakak. Oke, di sini sudah disiapkan pantunnya Kak ya. Oke. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Oke. Siap. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Tepuk tangan untuk kita semuanya, kakak-kakak. Oke, terima kasih kakak-kakak ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi akhir, sesi yang ditunggu-tunggu Kak Suyut, yaitu terima kasih. Iya. Oke, terima kasih kakak-kakak atas kesempatan waktunya pada sore hari ini. Saya ingatkan sekali lagi, dipersiapkan semaksimal mungkin modul ajarnya, asesmen otentiknya jangan lupa. Dan saya doakan mudah-mudahan sukses semuanya, baik itu PPG maupun PKG-nya. Jadi aman kakak-kakak ya. Jadi langsung dua kegiatan dalam satu video. Kakak ya. Terima kasih kakak-kakak. Oh ya, sebelumnya seperti biasa, jangan lupa open cam semua kita ambil untuk dokumentasi. Kak Mirzak ambil materi apa kalau boleh tahu? Ngamuk bol baru. Aku Pak ada tanya Kak. Apa? Ngalah dem. Aku Kak tanya dia Kak. Materi apa Ya. loh? Ditanya dah. Iya, kasih ya. Aku kemarin yang kuunggah dulu materi boleh poli tapi modelnya demonstrasi. Tapi sekarang nak rubah modelnya dengan cooperative learning. Oke, siap. Boleh Kak? Boleh Kak, boleh aman itu dikasih jempol sama Kak Mirzak gitu. Oke, open cam semua kakak-kakak, Kak Dio, Kak Marlina, Kak Riko. Ngamuk bola baru deh itu Kak. Oh iya. Bantal tidur Kak Pak Pandu. Oke, Kak Dio, Kak Rudini open cam, Kak Riko. Apa yuk Sri Oke, kasih sarang heonya Kak, Kak untuk saya Kak. Oke, kasih sarang heo dong untuk saya dong. Oke, hitungan ketiga mulai Kak ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya atas kesempatannya pada sore hari ini. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata saya di dalam menyampaikan sebagai fasilitator. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kakak-kakak semuanya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mami Sri itu Cak Demam nih. Baru bangun tidur. Dah ai demam aku. Boleh, usahakan. Kak Sri. Bu Sri. Demam rindu kalau Kak. Nah kangen Ibu Sri. Nah, minum obat adem-dem. Oh ya. Ibu Sri. Nah kangen suaranya Ibu Sri. Oh Pak Suyut. Ya Kak izin Demam, Kak, Pak ini Sayatku. lagi nak ngajar Kak, yo. Oke, Kak. Baliklah nu. Teseran karena woi, ngaruh karena. Nama ni Sen, ke. selagi tidak demam untuk sen. Benola aja yel dari kelompok 15, kelas 15. Sen jadi. Sen. Izin Kak, yuk.